Salam para tetua auto cerita. Kali ini murid akan melanjutkan perjalanan Shenlong untuk naik ke puncak dan membalaskan dendam. Tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Jika Yan Roulai memaksakan diri untuk menggunakan unsur elemen, maka akan berakibat buruk untuknya. Hal yang membuat Yan Ran sangat khawatir adalah bagaimana cara agar Yan Roulai bisa mengumpulkan ki sebanyak 1000 lingkaran. Karena yang memiliki lingkaran ki sebanyak itu hanya kalangan kultivator jenius yang sudah mencapai pendekar suci. Karena untuk mengumpulkan ki 1000 lingkaran membutuhkan waktu selama lebih dari 100 tahun dengan bantuan sumber daya. Dari mana aku mendapatkan uang untuk membeli pil pengumpul ki dan pil penguatan jiwa? Patriark Yan Ran memasang wajah masam. Mohon maaf Patriark, untuk masalah ini kami tidak bisa membantumu. Ucap Jin Song diikuti Lin Kun. Terima kasih atas kepedulian kalian, karena kita juga mengalami hal yang sama. Ucap Yan Ran. Setelah tidak ada lagi yang dibahas, mereka pun meninggalkan ruang kitab kembali ke kediaman masing-masing. Pada keesokan pagi Shenlong keluar dari kamarnya bergegas untuk melakukan perjalanan. Hanya bermodalkan pakaian yang melekat di tubuhnya dan satu pasang pakaian sekte 1000 pedang, Shenlong keluar dari kediamannya yang terlihat Jun Mei Yin sedang menunggu. Selamat pagi Long Gege. Jun Mei Yin menyapa ramah Shenlong yang baru saja keluar. Yiner, ada apa kamu pagi-pagi ke sini? Shenlong sedikit mengerutkan kening dengan kedatangan Jun Mei Yin. Aku ke sini untuk memberikan bekal untuk perjalananmu. Gege pasti melakukan perjalanan jauh, jadi bekal ini bisa sedikit membantu. Jun Mei Yin memberikan sebuah buntalan kain yang berisi beberapa makanan dan 900 koin perunggu. Jun Yun dan Jun Mei Yin mengetahui bahwa Shenlong tidak memiliki apapun, itulah sebabnya mereka berdua patungan dari tabungan untuk memberikan koin perunggu tersebut meskipun hanya mampu digunakan untuk sekali pesan makanan. Shenlong yang merasa tidak enak, menolak secara halus pemberian tersebut meski dia sadar pasti akan membutuhkan bekal tersebut. Jun Mei Yin juga tidak mau menyerah, terus membujuk Shenlong untuk menerimanya hingga pada akhirnya Shenlong menerima buntalan tersebut. Terima kasih Yiner, suatu saat aku akan membalas kebaikan kalian. Shenlong mengambil buntalan lalu memasukkan pakaian sekte di buntalan itu. Gege tidak perlu melakukan itu, kami memberinya dengan senang hati. Ucap Jun Mei Yin. Kalau begitu aku pamit dulu. Shenlong melangkahkan kakinya menuju gerbang sekte. Aku akan mengantarmu sampai ke depan gerbang. Meskipun sedikit malu, Jun Mei Yin berinisiatif untuk mendekati Shenlong selangkah lebih cepat dari Yan Roulai. Jun Mei Yin memang gadis cantik, namun masih kalah cantik dari Yan Roulai. Itulah sebabnya dia tidak ingin pemuda itu jatuh hati kepada Yan Roulai. Shenlong yang tidak mengetahui tujuan dari gadis itu hanya mengangguk, karena menganggap bahwa Jun Mei Yin seperti adiknya sendiri. Saat dalam perjalanan, banyak pasang mata yang memperhatikan mereka berdua dan menganggap bahwa Shenlong dan Jun Mei Yin memiliki hubungan khusus. Menyadari tatapan tersebut Jun Mei Yin sangat senang, meskipun merasa canggung dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Meskipun Shenlong memiliki kepala botak, namun tetap saja terlihat tampan dan gagah. Hal itu membuat beberapa murid wanita memasang wajah masam karena Jun Mei Yin maju selangkah untuk mendekati Shenlong. Sepertinya aku kalah saingan dari saudari Yin. Salah satu murid wanita tertunduk lesu. Bukan hanya kamu saja, tapi aku juga. Ucap beberapa murid wanita lain. Memang di sekte ini hanya ada satu murid pria. Sepertinya mereka sangat serasi. Ucap salah satu murid pria. Kalian tidak perlu seperti itu, kan masih ada kami. Ucap murid pria lain. Sudah-sudah. Lebih baik kita berlatih lebih giat lagi.
Bukankah selama ini pengurus Sekte Seribu Pedang memberikan keringanan biaya bulanan kepada kita? Kita harus membalas kebaikan sekte ini dan membawa nama baik Sekte Seribu Pedang. Ucap salah satu pria lain yang memiliki perawakan besar. Mereka pun mengangguk setuju lalu kembali melanjutkan latihan mereka. Di sisi lain Jun Meiyin semakin gugup karena mendengar percakapan mereka, sedangkan Shen Long hanya menghela nafas sambil menggelengkan kepala. Sesampai di gerbang sekte, kini terlihat Lin Kun dan Yan Roulai sedang menunggu. Salam guru, saudari Roulai. Shen Long memberi hormat diikuti Jun Meiyin. Hao, kenapa dia juga ada di sini? Jun Meiyin terlihat risih dengan kedatangan Yan Roulai. Gadis itu sangat takut jika Yan Roulai juga tertarik kepada Shen Long, yang tentu saja dia akan kalah saingan. Longer, hati-hatilah dalam melakukan perjalanan. Di luar sana hukum rimba telah berlaku untuk siapapun. Lin Kun mengingatkan. Murid akan mengingatnya guru. Ucap Shen Long. Saudara Long, sebagai permintaan maafku, terimalah ini. Jika kamu tidak mau menerimanya, berarti kamu tidak memaafkanku. Yan Roulai memberikan pakaian berwarna keemasan, yang dipakai oleh seorang biksu dan 10 koin perak. Mendengar ucapan dari Yan Roulai, Shen Long mau tidak mau harus menerima pemberian tersebut. Terima kasih saudari Roulai. Shen Long mengambil kain tersebut beserta 10 koin perak. Kalau begitu aku pamit dulu. Yan Roulai langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kediamannya. Syukurlah. Ternyata dia tidak tertarik pada Long Gege. Jun Meiyin menghela nafas karena Yan Roulai langsung pergi. Longer. Jika sudah selesai, cepatlah kembali ke sini. Ambillah ini sebagai bekal perjalananmu. Lin Kun memberikan 50 koin perak. Terima kasih guru. Shen Long mengambil koin perak tersebut. Dalam hitungan 1 koin emas senilai 1000 koin perak dan 1 koin perak senilai 1000 koin perunggu. Tidak lupa Lin Kun memberikan sebuah petunjuk, agar bisa menuju Wihara Cahaya Buddha dan memberikan sebuah peta kasar wilayah Kekaisaran Wei. Dari peta tersebut Shen Long menyadari bahwa dia sudah sangat jauh dari Sekte Naga Langit yang berada di wilayah Kerajaan Ling. Sedangkan tempatnya sekarang berada di wilayah Kerajaan Xing, meskipun masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Wei. Sedangkan untuk letak Wihara Cahaya Buddha berada di tengah-tengah Kerajaan Ling dan Kerajaan Xing. Setelah berpamitan kepada mereka, Shen Long langsung keluar dari gerbang sekte untuk melakukan perjalanan. Saat berada cukup jauh dari gerbang Sekte Seribu Pedang, Shen Long mengganti pakaiannya dengan menggunakan pakaian biksu. Shen Long berpikir dengan menggunakan pakaian biksu, maka perjalanannya akan lebih mudah tanpa diganggu oleh kelompok bandit atau perampok karena seorang biksu pasti tidak menyimpan harta apapun. Sebuah pemikiran yang cerdas itu sangat mendukung kondisinya yang memiliki kepala botak. Saat menempuh perjalanan selama seharian, Shen Long tidak mengalami kendala apapun. Meskipun sebenarnya ada beberapa sosok yang sedang mengawasi perjalanan sebelumnya, namun karena mereka berpikir bahwa Shen Long adalah seorang biksu yang tentu tidak memiliki harta, tentu saja mereka melepaskan target mereka. Di dalam perjalanan Shen Long selalu saja meningkatkan kewaspadaan, karena saat melakukan perjalanan sudah pasti akan mendapatkan halangan. Saat mendekati sebuah permukiman warga, Shen Long lebih memilih untuk bermalam di pinggir permukiman warga di mana terdapat sebuah sungai kecil karena untuk menghemat biaya. Merasa cukup aman, Shen Long membuka buntalan kain untuk mengambil bekal makanan untuk mengisi perut. Setelah selesai makan, Shen Long membersihkan diri di sungai tersebut lalu naik ke atas pohon yang cocok untuk beristirahat. Pada keesokan pagi, Shen Long kembali melanjutkan perjalanan sambil berjalan melewati permukiman warga sebelumnya. Beberapa warga yang kebetulan berpapasan dengan Shen Long.
kini menundukkan kepala karena mereka menganggap bahwa Shen Long adalah seorang biksu muda. Tiba-tiba seorang anak kecil sekira berusia 8 tahun berlari mendatangi Shen Long dengan napas memburu. "Salam biksu muda, apa kamu bisa menolongku?" tanya anak kecil tersebut. "Amitabha, adik kecil, apa yang bisa aku bantu?" Shen Long mengambil sikap seperti seorang biksu, meskipun dia tidak tahu harus melakukan apa. "Biksu muda, layanganku putus dan nyangkut di pohon di sana. Aku mohon agar biksu bisa membantuku," ucap anak kecil tersebut sambil menunjuk ke suatu tempat. Mendengar ucapan tersebut Shen Long membulatkan mata, karena dia mendapatkan pekerjaan seperti itu. "Bocah kecil, kamu jangan mengganggu perjalanan biksu muda," ucap salah satu warga menegur anak kecil tersebut. "Tapi kakek, biksu muda ini sangat baik, dia pasti akan menolongku memanjat pohon di sana." Anak kecil tersebut berbohong bahwa Shen Long akan membantunya. "Amitabha, tidak masalah kakek, aku akan membantunya," ucap Shen Long yang mau tidak mau harus melakukan hal tersebut. "Baiklah biksu muda, kalau begitu aku pamit dulu," ucap pria sepuh tersebut, lalu melanjutkan langkahnya. "Amitabha, adik kecil, mari antar aku ke sana," ucap Shen Long sambil meniru gerakan seorang biksu. Dengan sebuah anggukan, anak kecil tersebut membawa Shen Long ke suatu tempat. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di depan sebuah pohon yang cukup besar sehingga membuat Shen Long sedikit mengerutkan kening. "Biksu muda, di sana layanganku nyangkut." Anak kecil menunjukkan layangan yang berbeda di atas pohon. "Baiklah adik kecil, kamu tunggu di sini. Aku akan mengambilnya," ucap Shen Long langsung memanjat pohon tersebut sekuat tenaga. Meskipun kekuatan fisiknya semakin keras, namun pohon yang dia naiki itu sangatlah besar sehingga sedikit kesusahan. Dengan bersusah payah, akhirnya Shen Long berhasil mengambil layangan tersebut lalu secara perlahan menuruni pohon tersebut. "Yeay, kakak memang hebat." Anak kecil tersebut kegirangan karena layang-layang miliknya sudah ada di tangannya. "Amitabha, adik kecil, kalau begitu aku pamit dulu. Masih banyak hal yang aku lakukan," ucap Shen Long. "Kakak biksu, tunggu sebentar," ucap anak kecil tersebut sambil berlari ke sebuah bangunan yang terlihat sederhana. Shen Long yang melihat tingkah anak kecil tersebut hanya menggelengkan kepala. Namun ada rasa penasaran dengan apa yang dikatakan oleh anak kecil itu. Setelah beberapa saat, anak kecil itu keluar dari rumahnya di mana sambil memegang sesuatu yang terlihat berkilauan berwarna hijau. "Kakak biksu, kakekku bilang, jika ada seorang biksu melewati tempat ini, maka aku harus memberikan gelang ini." Anak kecil tersebut memberikan sebuah gelang berwarna hijau muda, namun terlihat sedikit bercahaya. "Amitabha, adik kecil, apa orang tuamu mengetahui hal ini?" ucap Shen Long sedikit menyelidik. "Ayah dan ibuku juga menitipkan gelang ini kepadaku. Mereka juga mengatakan harus memberikan kepada seorang biksu." Anak kecil tersebut dengan polosnya mengatakan hal yang sebenarnya. "Lalu kemana orang tuamu dan kakekmu?" tanya Shen Long. "Orang tuaku sedang bekerja, sedangkan kakekku sudah lama meninggal." Tiba-tiba anak tersebut memasang wajah murung. "Amitabha, semoga Buddha memberkati kakekmu." Shen Long sedikit prihatin. "Terimalah kakak biksu. Ini adalah titipan untukmu." Anak tersebut menyodorkan kembali gelang tersebut. Dengan sebuah anggukan Shen Long mengambil gelang tersebut, lalu memakainya di lengan kanan. Seketika Shen Long dapat merasakan aliran darahnya sangat kuat. Bahkan rasa capeknya juga secara perlahan menghilang. "Terima kasih adik kecil. Kalau begitu aku pamit dulu," ucap Shen Long. Anak kecil tersebut mengangguk lalu berjalan menuju tempat di mana dia menyimpan layang-layang miliknya. Shen Long pun kembali melanjutkan perjalanan mengikuti jalan setapak tersebut.
Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, Shenlong berpapasan dengan sosok wanita yang terlihat masih muda. Namun sebenarnya sudah berusia 40 tahun. Wanita itu terlihat acuh terhadap Shenlong. Namun setelah melihat gelang yang ada pada lengan Shenlong membuatnya sedikit tertarik. Gelang itu, GG, apakah dia putramu? Hao, sialan, ternyata dia sudah menikah, bahkan sudah memiliki anak. Pantas saja menghilang seperti ditelan bumi. Sosok wanita tersebut membatin sambil melangkahkan kakinya. Shenlong yang tidak menyadari hal tersebut terus melanjutkan perjalanan menuju Wihara Cahaya Buddha. Merasa sangat penasaran, wanita sebelumnya secara diam-diam mengikuti kemana arah Shenlong melangkah. Suatu pertanyaan dari wanita tersebut, di mana pemuda yang baru saja berpapasan dengannya tidak memiliki kemiripan dengan sosok yang dia cari selama puluhan tahun. Setelah menempuh perjalanan selama 1 minggu, kini Shenlong sudah berada di Wihara Cahaya Buddha yang kini terlihat sudah rata dengan tanah. Bahkan ada beberapa bangunan yang terlihat seperti telah dibakar. Guru, maafkan aku tidak bisa membantu kalian semua. Shenlong berlutut hingga dahinya menyentuh tanah berkali-kali. Kejadian itu tidak lepas dari pandangan wanita sebelumnya sehingga dia semakin penasaran dengan pemuda tersebut. GG, kamu tidak mungkin mati. Apa pemuda itu muridnya? Begitu banyak pertanyaan dari pikiran wanita tersebut sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Shenlong. Setelah memanjatkan doa, Shenlong berpamitan kepada bangunan yang sudah runtuh tersebut, lalu kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah kota yang tidak jauh dari tempat tersebut untuk beristirahat. Saat berada di depan gerbang kota Lusang, Shenlong tidak mengalami hambatan apapun karena dia memakai pakaian biksu. Shenlong pun mencari sebuah penginapan sederhana untuk menghemat biaya. Bahkan Shenlong hanya memesan makanan dengan sayuran saja, tanpa menggunakan daging. Hal itu membuat pelayan menggelengkan kepala, namun memaklumi hal itu karena mereka menganggap bahwa Shenlong seorang biksu yang tidak bisa memakan daging. Dari kejauhan wanita sebelumnya terus mengawasi Shenlong dengan menyembunyikan keberadaannya. Selesai menikmati makanan, Shenlong langsung menuju kamarnya dan membersihkan diri kemudian beristirahat. Pada keesokan pagi Shenlong hanya memesan makanan yang ada di penginapan lalu memilih tempat duduk pada meja yang terlihat hanya satu yang kosong. Tidak lama kemudian, muncul sosok wanita cantik dengan gaun berwarna merah lalu mendekati meja Shenlong. Wanita itu sebenarnya adalah sosok yang mengikuti Shenlong sebelumnya. Melihat hal tersebut para pengunjung yang berada di tempat itu sangat terpesona dengan hati yang berbunga-bunga menatap keanggunan wanita tersebut. Merasakan tatapan dari beberapa pengunjung. Wanita itu langsung melepaskan aura intimidasi hingga membuat mereka berkeringat dingin dan tidak berani menatap ke arah meja Shenlong. Apa aku bisa duduk di sini biksu muda? Tanya wanita itu. Amitabha, silahkan nona. Masih ada kursi yang kosong. Shenlong menunjukkan beberapa kursi kosong. Wanita itu duduk sambil menatap Shenlong dengan senyuman, mencoba menggali informasi. Biksu muda, dengan siapakah aku bicara ini? Tanya wanita itu. Namaku Shenlong. Panggil saja saudara Long, ucap Shenlong yang tidak mengetahui usia sebenarnya dari wanita tersebut. Dia memperkirakan bahwa wanita itu masih berusia 17 tahun sebaya dengannya. Wanita itu kemudian memanggil pelayan yang ada di dekat meja tersebut. Pelayan, aku pesan makanan seperti yang dipesan biksu muda ini. Wanita itu tersenyum sambil menatap Shenlong. Aku lupa saudara Long bisa panggil namaku Wang Xianyu. Ucap Wang Xianyu sambil menatap Shenlong. Saudara Long. Apa kau berasal dari daerah sini? Lanjut Wang Xianyu. Amitabha, aku hanya seorang pengembara yang sedang menjalankan dharma. Ucap Shenlong di mana dia tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya.
Apa saudara Long tidak bosan melakukan perjalanan sendirian? Wang Xianyu senyum penuh makna. Amitabha, saudara Xianyu, jadi seorang biksu tidak memiliki keinginan duniawi, ucap Shen Long sambil meniru gaya biksu. Meskipun terlihat kaku, cih, kamu pikir bisa melepaskan nafsu duniawi. Lihat saja, aku akan membuatmu seperti gurumu. Wang Xianyu membatin. Tidak lama pesanan mereka pun datang, lalu pelayan itu pun pergi. Saudari Xianyu, mari makan. Ucap Shen Long membuyarkan tatapan Wang Xianyu. Saudara Long, dengan menatapmu saja aku terasa sudah kenyang. Ucap Wang Xianyu sambil menggodanya. Sontak makanan Shen Long hampir keluar dari mulutnya. Sementara di beberapa meja yang mendengar ucapan tersebut merasa iri. Namun tidak berani berkata apapun. Biksu muda itu sangat beruntung. Batin beberapa sosok yang ada di tempat itu. Amitabha, saudari Xianyu, selera humor saudari terlalu berlebihan. Ucap Shen Long datar. Saudara Long, apakah aku terlihat sedang bercanda? Wang Xianyu sedikit kesal namun berusaha tetap tersenyum mengingat kembali usianya. Saudari Xianyu, sepertinya aku sudah selesai makan. Aku mohon pamit. Shen Long beranjak dari tempat duduknya menuju ke tempat pembayaran lalu menuju ke kamarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya para tetua.